Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Haikal Arapat, semester 2B dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Kali ini saya akan mereview kembali tugas hukum pidana, yaitu bab 6 kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajahini Nurhaini SHMA dan asisten dosen yaitu Dr. Emrandi Aritayati SHMH. Yang pertama yaitu pengertian kesalahan, merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk memenuhinya pencelahan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis, yaitu kesengajaan adalah dolus dan kealpaan adalah culpa. Berikut unsur-unsur kesalahan, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya itu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Ketiga yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan dolus, dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan dalam kesengajaan, tetapi dalam MPT kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dengan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar pelaku mempunyai kehendak itu untuk mewujudkan. Unsur-unsur dari rumusan undang-undang, selain itu juga pelaku menghendaki akan akibat yang timbul, pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan teori ini dalam hal akibat keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak bentuk kesengajaan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuannya, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut berserta akibatnya. Contoh, A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu A, akibat yang dituju oleh si pelaku, yaitu berupa delik sendiri dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua yaitu akibat yang tidak dihendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini terjadi. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembakkan pisau, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan terjadi memecahkan kaca milik restoran tersebut. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Pasal 406 KUHP. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat atau dolus eventualis. Adanya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Ares Kuester di kota hujan di negeri Belanda. Teori apa boleh buat atau incompetence teori, yaitu dalam teori ini keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi meskipun demikian ia menghendaki, namun apabila keadaan akan timbul apa boleh buat, hak itu diterima juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Yang selanjutnya